Bapak Ibu semua, teman-teman sudah pada hadir? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Depan 5, Bu. Ini 60%. yang masih di luar ruang pembelajaran untuk segera di ini ya, hadir. Silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, mahasiswa PJJ, PAI, kelas K4, 5, dan 6, semester 8. Ya, selamat bertemu untuk pertama kalinya di perkuliahan mata kuliah Fikih Muamalah, Sosial Media Branding, ya, yang mana merupakan mata kuliah percepatan. Ya, percepatan. Kenapa percepatan? Karena sebetulnya Bapak Ibu di semester 8 ini sebetulnya sudah tidak ada lagi MK untuk semester 8. Ya. Jadi tapi karena ada kekurangan ya SKS kemudian diharuskan ada perkuliahan. Mengingat semester 8 yang waktunya itu difokuskan untuk penyelesaian studi, maka disiasatilah untuk MK Social Media Branding ini sangat singkat, tapi insya Allah walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermakna sesuai dengan target. Baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa PJJ PAI semester 8, di pertemuan sinkronus pagi hari ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat ya, puasa ya, mengikuti perkuliahan. Nah, baik kita mulai saja Bapak Ibu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa MK ini merupakan MK percepatan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi atau pengarahan kemarin pada mata kuliah yang kemarin ada ya sama itu bahwa mata kuliah ini kalau berdasarkan jadwal juknisnya itu kita hanya 4 kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan mulai dari tanggal 21 Februari kemarin, kemudian pertemuan kedua ya 1 minggu berikutnya, pertemuan ketiga 1 minggu berikutnya, dan berakhir pada tanggal 14 Maret. Nah, apa MK ini tujuannya seperti apa? Kenapa kita harus melaksanakan atau menunaikan MK ini ya? Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami bahwa mata kuliah
fikih muamalah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Mau reguler, mau PJJ, atau perguruan tinggi manapun. Jadi mata kuliah fikih muamalah ini merupakan mata kuliah kekhasan atau mata kuliah khas jurusan PAI. Ya, ini. Maka harus ada dan harus diikuti oleh mahasiswa PAI. Mau perguruan tinggi manapun, ya, mata kuliah ini harus diikuti, begitu. Nah, mungkin kejadiannya ini di kita, di PJJ, PAI ini bahwa bisa jadi bahwa mata kuliah ini mungkin tertinggal begitu ya. Ada 2 mata kuliah yang tertinggal, fikih muamalah ya dan sosial media branding begitu ya. Nah, ini akhirnya pihak jurusan mensiasati untuk mata kuliah ini di semester 8 dengan singkat, padat, dan jelas begitulah istilahnya ya. Seperti itu. Karena selain di semester 8 ini sudah tidak ada waktu lagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Ya. Jadi harus harusnya di semester 8 ini fokus kepada penyelesaian studi. Ya. Yaitu pembuatan skripsi begitu ya. Nah, ini. Oke, jadi ini Bapak Ibu harus dipahami dulu tentang MK fikih muamalah. Nah, kemudian dari keempat kali pertemuan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, karena waktunya singkat, ya, hanya 4 kali pertemuan, jadi tidak ada materi, tapi hanya ada penugasan Bapak Ibu. Ya, penugasannya tidak jauh berbeda dengan MK Social Branding yang kemarin Bapak Ibu ikuti ya. Nih, jadi sama. Intinya adalah bahwa di pertemuan pertama ini sinkronus ini adalah hanya pembahasan teknis ya. Kemudian di pertemuan kedua Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Yang pertama, pertemuan ketiga pengumpulan tugas yang kedua, dan yang pertemuan terakhir keempat itu adalah evaluasi. Ya, evaluasi apakah nanti evaluasi tersebut kita cukup dengan asinkronus atau harus sinkronus ya. Nah, ini jadi begitu ya Bapak Ibu nanti jenisnya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Pertama adalah kita harus paham dulu ya bahwa tadi tentang fikih muamalah ya. Fikih muamalah itu sendiri ya, insya Allah lah Bapak Ibu semuanya di sini para kiai kayaknya ya, para kiai, para ustadz sudah tidak asing lagi dengan bahasa fikih muamalah ini ya. Ini semuanya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Itu perspektif fikihnya. Nah, karena di sini materinya fikih muamalah nanti, maka tugasnya Bapak Ibu adalah membuat video sosial branding ya, media sosial branding ini buat video dengan ketentuan video tersebut ya Bapak Ibu sifatnya individu, jadi tidak berkelompok ya. Jadi tugasnya individu, masing-masing harus membuat ya. Kemudian juga video tersebut belum digunakan ya di MK yang lain atau pada proyek-proyek lain ya. Tuh, jadi memang betul-betul video ini adalah untuk tugas pada MK fikih muamalah ini
ya. Tuh. Nah, bagaimana untuk konten brandingnya, ya. Nah, untuk kontennya ini Bapak Ibu bisa eh, membuat konten edukatif, ya, konten edukatif, ya. Kemudian bisa juga dengan storytelling berbasis dalil, misalnya eh, apa berdakwah, ya, bisa berdakwah begitu. Kemudian juga branding produk halal itu juga boleh, ya. Nah, tadi personal branding dai atau pendidik, ya, misalnya kita eh, menggunakan, ya, bahasa kita, ya, video kita berceramah, ya, begitu boleh. Atau misalnya dengan tadi dengan branding produk, ya. Ini banyak macamnya atau banyak konten-kontennya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya di platform-platform media sosial, ya. Nah, ini jadi nanti masing-masing Bapak Ibu membuat dua konten, ya, membuat dua konten. Pertama berarti harus selesai di pertemuan kedua, yaitu minggu depan, ya. Berikutnya selesai di pertemuan ketiga, berarti 2 minggu yang akan datang, gitu, ya. Nah, bagaimana ketika kita sudah membuat video branding tersebut, ya. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu silakan di-upload di platform atau di akun media sosial Bapak Ibu, ya. Apakah itu di Instagram atau TikTok atau YouTube atau Facebook, ya. Ini silahkan di share di akun media sosial masing-masing, ya. Nah, saran dari saya, Bapak Ibu semuanya, kalau video pertama itu Bapak Ibu upload di Instagram, ya, nanti di yang kedua juga di uploadnya di Instagram lagi, begitu, ya. Jadi kalau awalnya menggunakan TikTok, maka yang kedua juga TikTok, begitu, ya, supaya konsisten. Nah, untuk durasi waktu, Bapak Ibu, ya, untuk durasi waktunya tentunya menyesuaikan tiap platform media sosial, ya, sesuaikan. Kalau misalnya videonya panjang, Bapak Ibu, itu biasanya yang tepat agak panjang itu biasanya di YouTube, ya, diuploadnya di YouTube. Kalau yang singkat itu biasanya TikTok dengan Instagram, ya. Silakan itu sesuaikan dengan selera Bapak Ibu semuanya, ya. Mau diupload di mana, mangga. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus membranding, harus membuat sosial media branding ini, ya. Kita ini kan begini, Bapak Ibu, kita ini sebagai pengajar, kita ini sebagai pelajar, ya, pelajar, yaitu sebagai mahasiswa PAI, kemudian kita sebagai pengajar, sebagai dai. Nah, tentunya kita ini harus memberikan nilai pada diri kita, harus memberikan citra pada diri kita, memberikan identitas pada diri kita, ya. Nah, supaya orang itu tahu kita, ya. Nah, kenapa harus membranding di media sosial? Karena sekarang itu kan maraknya, ya, dakwah
digital, artinya dakwah melalui media digital. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa yang memang sekarang sangat populer ini sebagai media digital ini sebagai medan dakwah kita, ya. Medan dakwah kita, bahwa kita ini sebagai mahasiswa PAI, bahwa kita ini sebagai guru PAI harus bisa membranding diri melalui media sosial. Nah, ini ya terkait dengan tugas kita. Nah, silakan sampai sini Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf bertanya Ibu, untuk pengumpulan tugas yang pertama, kemarin kan di kelas A5 utamanya kemarin memang teman-teman sudah tahu garis besarnya, akan tetapi memang belum mengumpulkan. Ini apakah harus hari ini juga untuk fikih muamalah, atau mungkin ada kelonggaran bisa besok, atau gimana Ibu? Terima kasih. Oke. Baik. Untuk ya, memang untuk di yang pertama itu adalah mengumpulkan Rancangannya itu. Rancangan. Ya, betul, rancangannya ya. Jadi sebetulnya begini, di hari ini itu adalah mengumpulkan rancangan untuk atau panduan pembuatan sosial media brandingnya ya. Bapak Ibu sudah dapat ininya? Panduannya, filenya sudah? Sudah Ibu, sudah. Nah, ya itu. Baik, karena memang ya tidak memungkinkan ya, kecuali kalau Bapak Ibu siap hari ini dikumpulkan. Belum siap Ibu. Ya. Baik, tidak apa-apa. Jadi nanti untuk panduan pembuatan sosial media brandingnya, boleh nanti Bapak Ibu dikumpulkan bersamaan dengan video yang pertama, tugas yang pertama ya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan men-share Google Form untuk pengumpulan pertama, pengumpulan panduan pembuatan sosial media branding yang seharusnya hari ini dikumpulkan. Google Form yang kedua adalah pengumpulan video yang pertama atau tugas video yang ya, itu. Jadi nanti ada 2 Google Form. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa Ibu, bisa. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Mangga. Gimana Pak? Untuk videonya dikumpulkan bentuk link apa videonya Bu? Langsung. Oke, baik. Yang dikumpulkan adalah linknya Pak. Videonya diupload di media sosial masing-masing. Misalnya Bapak uploadnya di TikTok. Nanti linknya saja yang dikumpulkan. Begitu. Siap. Oke Pak? Iya, oke Bu. Ya. Ada lagi? Bu dosen, punten Bu. Videonya tuh Ya. berupa apa Bu? Berupa drama, apa ceramah, apa gimana Bu? Tadi Bu, saya kurang jelas tuh. Baik. Kontennya Bapak Ibu semua, satu boleh berupa konten pertama branding diri. Ya, branding diri itu misalnya tadi ceramah berdasarkan dengan dalil yang kuat. Ya, dengan dalil. Oke, itu yang pertama, branding diri. Yang kedua, itu boleh kontennya itu adalah membuat konten edukatif. Konten edukatif misalnya tentang
contoh ya, karena kita fikih muamalah tentang jual beli online lah, jual beli online. Kita bikin kayak poster tuh Pak, kayak poster begitu Storyboard, Bu. Storyboard betul ya? Storyboard gitu. ya, dibikin Storyboard. seperti poster, oke, tentang jual beli online, perspektif Islam, begitu ya. Contohnya, atau tadi misalnya tentang storytelling atau ceramah berbasis dalil, berarti kitanya yang berbicara ceramah begitu ya. Nah ini boleh seperti itu, boleh berupa poster-poster ya, poster atau istilahnya mungkin flyer lah, berupa flyer begitu Pak ya. Jadi silakan mana yang mungkin atau yang mudah pembuatannya bagi kita. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Bu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, seandainya kita buat slide gitu Bu, slide tentang akhlak lah intinya. Misal adab belum tidur, terus nanti itu kita kasih narasi gitu, seperti itu kira-kira boleh nggak Bu? Ada berapa slide? Ulangi Pak, mohon maaf, agak kurang jelas suaranya. Gimana? Kita buat slide, beberapa slide, misal 6 itu tentang akhlak mulia yang tema pertama. Ini misal contoh ya Bu, bukan yang fikih dulu, yang kemarin yang sosial media berarti. Misal pertama tentang akhlak sebelum tata cara sebelum tidur itu loh, adab sebelum tidur. Misal seperti itu boleh nggak Bu kira-kira? Kalau ya. Ya gimana Bu? Nah, itu berarti kontennya adalah itu seperti itu, betul Pak. Tapi kontennya kalau sekarang adalah fikih muamalah. Iya Bu. Jadi paling kontennya ya Pak. Kalau tadi kayak tentang berarti itu MK-nya berarti ya Pak, bukan fikih muamalah ya. Kalau MK, kalau tadi sudah betul, cuma nanti kontennya sesuaikan dengan fikih muamalah ya Pak. Ya. Saya yang fikih muamalah buat itu Bu, buat tentang jual beli sama pinjam meminjam. Boleh. Juga boleh kan ya berarti? Boleh Pak. Ya. Oke. Tentang jual beli, tentang kehalalan suatu makanan misalnya begitu ya. Kemudian boleh juga tadi misalnya kayak kita ceramah juga boleh ya. Itu ceramah, berarti kitanya yang berbicara. Boleh berupa flyer atau poster. Oke, begitu ya Pak? Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya Bu dosen. Mangga. Perkenalkan saya Siti Alawiyah dari kelas A6. Saya ingin bertanya, jika video kan ini sama-sama membuat video media sosial branding dengan fikih muamalat. Nah, untuk videonya itu misalkan saya bikin di sosial media branding itu tentang pentingnya sholat tepat waktu ya, sebagai pilar pendidikan karakter contohnya. Itu kalau di satu video untuk 2 mata kuliah bisa Bu? Jadi 2 mata kuliah itu 1 video gitu. Apa harus terpisah videonya masing-masing? Baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Saya ulangi kembali Bapak Ibu semua. Jadi untuk tugas ini ketentuannya 1, tidak atau belum pernah digunakan untuk proyek-proyek lain, proyek MK lain. Ya, artinya berarti tidak boleh ya Bu, harus berbeda. Ya, 1 proyek untuk 2 MK artinya berarti tidak boleh ya. Jadi harus berbeda, begitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu.
Saya Bu, untuk memastikan saja, Mangga. tadi Ibu bilang satunya video ceramah, satunya boleh flyer. Jadi Baik. tidak harus dua-duanya video, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Baik Bapak, maksud saya begini, boleh kita itu misalnya kontennya ceramah, ya, atau boleh kontennya berupa flyer. Jadi bukan satunya ceramah, satunya flyer, bukan. Tapi kita misalnya harus konsisten, ya. Kalau branding diri kita adalah storytelling berbasis dalil atau ceramah, berarti dua-duanya harus itu. Itu branding kita. Begitu. Kalau misalnya branding kita itu adalah terkait dengan konten edukatif, muamalah dengan flyer, berarti ya dua-duanya harus itu flyer, begitu Pak. Jadi bukan satu ceramah, satu flyer, enggak. Maksud saya itu pilihan. Jadi branding dirinya apakah dengan kita storytelling berbasis dalil, artinya ceramah, atau dengan konten edukatif melalui flyer-flyer atau poster, begitu Pak. Ya. Oke. Ya, ada lagi, silakan. Enggak. Izin Bu dosen. Ya, gimana Pak? Berarti kalau misalnya seperti model khutbah itu berarti umum Bu, materinya Bu. Misalnya kalau lagi khutbah atau ceramah gitu. Enggak, tetap Pak, harus lihat ininya, materinya. Kita kaitannya dengan muamalah. Misalnya kan keseharian, misalnya memaafkan gitu, bukan itu terkait muamalah juga. Nah, maksud muamalah ini adalah kaitannya dengan fikih muamalah, bukan muamalah apa Pak? Bukan muamalah bagaimana kita maksud saya itu bukan. Tapi misalnya Bapak bercerita bahwa tentang jual beli. Ya, tentang jual beli, begitu. Tapi bukan melalui poster, tapi melalui ceramah menjelaskan tentang jual beli. Begitu Pak. Atau Bapak menjelaskan tentang hukumnya sewa menyewa lah misalnya, atau pinjam meminjam. Atau gosok gitu ya. Ya Sukri, mau nakahat mawon ya Sukri. Begitu ya Pak? Ya Bunda. Oke. Ya. Ada lagi? Silakan. Sudah paham semua ya, insya Allah ya, Bapak Ibu. Ibu paham Bu. Nah, ya, iyalah. Saya mau tanya Bu. Oh, boleh. Silakan. Ya, mangga. Halo? Siapa ini? Silakan. Bu. Ya. Oh, mati sih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyala putus-putus. Ya. Saya mau tanya kalau pakai animasi itu boleh nggak Bu? Pakai animasi kan targetnya untuk anak-anak. Nah ini saya mau pakai animasi itu boleh tidak Bu? Terima kasih. Oke, pakai animasi boleh Pak? Boleh, ya. Mau poster, animasi atau kita sendiri, boleh. Ya, ada suara saya Pak? Terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Tadi putus-putus. Ya, oke. Ya, mangga.
Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah paham semuanya. Ini Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu? Ibu mau tanya dulu, apakah kalau di posternya atau di videonya harus mencantumkan identitas kita? Di ininya, kalau dilihat di panduan sih ada Bu. Ada di panduan itu ya. Ya, misalkan kalau di poster berarti ada sedikit nama kita sama NIM misalkan gitu. Ya, boleh. Betul. Ya. Ya. Nah. Terima kasih Bu. Sama Bu. Oke. Mangga, gimana? Ada lagi? Ya. Sepertinya cukup Bu, sementara. Cukup. Bu. Bapak Ibu semuanya sudah cukup jelas, tapi barangkali masih ada yang belum bisa dipahami, boleh nanti di grup saja ya. Atau kita misalnya tanya ke teman, barangkali ada yang paham gitu ya. Siap, Ibu. Kita sharing ya, tidak usah malu untuk bertanya ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan untuk di screenshot dulu ya, bukti kehadiran kita. Nanti saya sudah Ibu, share. sudah kami kirim ke grup. Nanti Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran di grupnya ya, atau saya kirim ke PJ untuk kehadirannya. Silakan nanti Bapak Ibu isi kehadiran pada link Google Form yang saya kirim. Yes, ya. Sebagai bukti bahwa Bapak Ibu hadir begitu. Oke? Baik Bapak Ibu semuanya, cukup pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.